Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen videonya ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Jawabannya bisa. Karena energi alternatif lebih ramah lingkungan, sehingga hampir tidak ada efek samping dari penggunaannya terhadap kelestarian lingkungan. Lalu, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Mari kita pelajari bersama-sama. Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil, seperti minyak bumi. Mengapa harus dikurangi? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah dengan membiasakan perilaku hemat energi. Untuk lebih jelasnya mengenai perilaku hemat energi, mari kita simak ilustrasi berikut. Hari ini, Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang. Jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir, seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari, televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah bekerja, dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan. Mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang, memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi, perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya.
ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Setelah kita baca secara bersama-sama ilustrasi tadi, sekarang kita perhatikan dengan seksama. Ada beberapa contoh perilaku yang harus kita cermati pada ilustrasi tersebut. Pertama, keluarga Edo selalu menyalakan televisi meskipun tidak ada yang menonton. Hal tersebut sangat tidak dianjurkan karena termasuk ke dalam perilaku yang boros energi. Seharusnya kita menyalakan televisi pada saat kita akan menonton saja. Yang kedua, Ibu Lani selalu mengendarai sepeda motor meskipun jarak yang ditujunya hanya beberapa meter saja. Hal ini juga tidak baik dan boros energi. Seharusnya kita cukup berjalan kaki atau naik sepeda jika tempat yang kita tuju hanya beberapa meter saja. Disadari atau tidak, perilaku-perilaku seperti itu sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita ingat-ingat lagi, apakah kalian termasuk salah satu yang melakukan perilaku seperti itu? Ingat, menghemat energi adalah kewajiban kita terhadap energi itu sendiri. Kita seharusnya terlebih dahulu mengerjakan kewajiban daripada menuntut hak. Anak-anak pintar, mungkin kalian pernah bertanya, mengapa kita perlu menghemat energi? Energi yang ada di alam jumlahnya sangat terbatas. Jika tidak digunakan dengan bijak, maka energi tersebut akan habis. Sedangkan jika kita menghematnya, maka sisa energi yang masih tersedia bisa kita gunakan selanjutnya. Bahkan hingga anak cucu kita bisa merasakan sumber energi yang ada di bumi. Berikut ini adalah contoh dampak dari pemborosan energi. Mungkin kalian tidak akan menyangka ketika kalian sedang melakukan pemborosan memakai energi akan membawa dampak yang buruk bukan hanya bagi diri kalian sendiri, tapi juga bagi setiap orang. Dampak yang bisa langsung kalian rasakan dari perilaku boros energi adalah melonjaknya pengeluaran yang harus kalian tanggung, seperti tagihan listrik yang melonjak, ataupun uang belanja bahan bakar kendaraan yang pasti melonjak juga. Sedangkan dampak yang tidak secara langsung kalian rasakan adalah berkurangnya persediaan energi di alam, sehingga lambat laun akan terjadi kelangkaan atas energi tersebut. Contohnya, bahan bakar premium yang sekarang sudah semakin jarang dan akhirnya harganya pun melonjak naik. Gas LPG juga semakin langka dan harganya pun semakin mahal. Lalu,
bagaimana cara kita untuk menghemat energi? Cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi adalah melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, gunakan kendaraan bermotor seperlunya. Kedua, menonton televisi seperlunya. Ketiga, mandi menggunakan pancuran. Yang keempat, mematikan alat elektronik jika tidak digunakan. Selain keempat hal yang bisa dilakukan tersebut, kita juga harus menghindari hal-hal berikut. Yang pertama, menyalakan lampu di siang hari. Jika keadaan terang benderang, maka lampu harus dimatikan. Yang kedua, menyalakan televisi tapi tidak ditonton. Ini sering terjadi. Yang ketiga, mandi dengan cara berendam. Yang keempat, membiarkan alat elektronik tetap menyala. Tugas yang harus kalian kerjakan. Pertama, tuliskan kebiasaan baik apa yang sudah kamu lakukan terkait perilaku hemat energi. Jadi, kalian tuliskan kebiasaan-kebiasaan baik apa yang sudah biasa kamu kerjakan di rumah, yang sudah biasa kamu lakukan di rumah, yang berkaitan dengan hemat energi. Yang kedua, tuliskan perilaku yang harus kamu perbaiki terkait hemat energi. Yang kedua ini, kamu harus menuliskan perilaku-perilaku buruk yang masih sering kalian kerjakan terkait dengan hemat energi. Anak-anak pintar, apakah kalian masih ingat lagu Aku Anak Indonesia ciptaan Ate Mahmud? Coba kalian ingat-ingat lagi bagaimana ya lagunya. Jika lupa, silahkan kalian putar kembali video Pawarta yang berisi lagu Aku Anak Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai tinggi rendah nada. Apakah kalian masih ingat? Dulu pernah kita bahas bahwa ada 3 kelompok nada. Yang pertama, nada rendah dilambangkan dengan titik di bawah notasi angka. Yang kedua, nada sedang tanpa titik. Dan yang ketiga, nada tinggi. Titiknya berada di atas notasi angka. Tugas kalian sekarang adalah perhatikan kembali notasi lagu Aku Anak Indonesia secara seksama. Kemudian kalian tuliskan masing-masing not tersebut berdasarkan kelompok masing-masing. Notasi yang menunjukkan nada rendah kalian kelompokkan dengan notasi lain yang bernada rendah juga. Kemudian notasi sedang kamu kelompokkan dengan notasi-notasi yang bernada sedang. Sedangkan notasi yang bernada tinggi kamu kelompokkan juga bersama notasi lain yang nadanya tinggi. Bisa dipahami? Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ingat selalu, budayakan perilaku hemat energi mulai dari diri kita sendiri.
akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.